cuy, sekarang saya masih ada di rumahnya Mas Ajib di tengah-tengah gunung antara Gunung Sindoro dan Sumbing, tepatnya di Desa Reco ya kalau nggak salah. Suhu sekarang 15 derajat Celcius, cukup dingin. Ini mau cari anget-anget dulu, bikin teh, terus nanti cari angkringan di luar. Berhubung suhu di sini cukup dingin, di sini Mas Ajib mengajak saya untuk mencari warung angkringan. Tahu-tahu Pak Fu video call. Dalam pikiran saya, tumben Pak Fu malam-malam telepon. Apakah dia akan mengajak saya berbicara lagi tentang masalah summer camp? Setelah berbasa-basi, akhirnya apa yang ada di kepala saya terpikirkan, yaitu merancang summer camp dengan baik. Setelah selesai bersenda gurau dengan Pak Fuad, kami pun langsung bergegas mencari angkringan. Dan tak lama kemudian, ketemu juga angkringan yang kita cari. Seberes semua seperti makan, ngopi, dan rokok, dan juga ditemani dinginnya malam ini yang sampai 15 derajat, kami pun bergegas pulang ke rumahnya Mas Ajib untuk beristirahat. I can think of all the times you told me not to touch the light. I never thought that you would be the one. Leaves will soon grow from the barrenness of Musik dreams. stop. Jangan terlalu baper dulu ya dengan musik ini. Hanya saja mengingatkan kita di sini menggunakan sepeda untuk pergi ke pasar Reco untuk membeli bahan makanan yang akan kita gunakan saat summer camp nanti. Nah, di sini cukup menarik ya. Biasanya harga ayam di kota lebih murah dibanding di desa. Dan ternyata tidak. Justru ayam di desa malah lebih murah, yang biasanya 1 kilonya di kota itu Rp37.000 per kilo. Di sini kita bisa mendapatkan dengan harga cuman Rp35.000 per kilo. Cukup lumayan kan? Setelah kita membeli ayam potong, kita pun bergerak lagi menuju dalam pasar untuk mencari sayur mayur yang masih segar. Tak lama kemudian, kita menjumpai seorang pedagang yang menjual sayuran. Ya iyalah, masa pedagang bangunan? Setelah saya melihat-lihat, nampaknya sayurnya masih seger-seger semua ya. Tanpa berpikir panjang, saya pun mengacungkan jari kepada sayur mayur tersebut dan berkata kepada ibu, "Bu, yang ini 1 ikat ya. Terus yang ini 1 kilo aja. Ini 1 ikat juga ya, Bu. Terus totalnya berapa, Bu?" Itulah yang saya ucapkan. Sembari menunggu ayamnya matang, saya diajari oleh ayahnya Ajib untuk melinting atau membuat rokok manual. Dan ternyata, ya Lord, bisa susah ini ya. Tanpa sadar, satu persatu anggota pun datang di campground Lembah Kembang. Ada Pak Fu dan Atta, Suci dan Oleh, Ayam dan Ipus, Umi dan Dina, dan masih banyak lagi yang belum saya sebutkan datang satu persatu. Seperti orang yang telah lama menghilang dan dipertemukan kembali, kami pun langsung bersua satu dengan yang lain. Oh iya, saya sampai lupa bercerita tentang tempat ini.
Ini adalah campground Lembah Kembang. Lokasinya di bawah Gunung Kembang yang pernah kita daki beberapa bulan yang lalu. Lokasi tepatnya di daerah Kota Wonosobo, Desa Keseneng, Madukoro. Awalnya dulu di sini adalah ladang teh hijau yang amat luas. Sampai akhirnya pada tahun 2020 ini, sebagian lahan ini akan dibudidayakan menjadi objek wisata seperti posong yang ada di perbatasan Wonosobo dan Temanggung. Malam pun datang dan sunyi pun menghantui. Inilah momen yang sangat tepat untuk berdiskusi dengan teman-teman. Nah, inilah tiba saatnya acara inti dimulai, yaitu masak-masak. Karena kebanyakan dari kita pada tahu kapasitas perut mereka itu bisa menahan lapar sampai kapan. Oh iya kawan-kawan, by the way sebelum acara ini kita sudah minta izin loh pada pengelola untuk membuat acara ini dan membuat bara api. Maka dari itu kita diperbolehkan membuat api. Teruntuk kawan-kawan, jangan lakukan ini ya tanpa izin dari pengelola. Selesai makan malam, lantas kita lanjut untuk berdiskusi. Dan setelah itu kita istirahat untuk menyongsong hari esok. Pagi pun tiba, tapi tak seperti pagi biasanya. Cuaca cerah, namun matahari tertutup oleh awan nakal. Tepat di depan saya, terlihat jelas gagahnya Gunung Kembang dari lembahnya. Setelah berfoto ria seperti biasanya dan membersihkan tenda dan juga sampah-sampah, kita pun sarapan untuk mengisi perut yang kosong. Nah, itulah cerita summer camp kami di tahun 2020. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan dan seperti biasa, terima kasih.